Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya kita masih membahas kisah-kisah misteri yang dikirimkan oleh beberapa narasumber dari email. Dan cerita kali ini kita membahas mengenai kecelakaan maut di daerah Tangerang Selatan. Dan ini adalah kisah dari seorang narasumber kita yang bernama Bapak Aris, di mana Bapak Aris ini mempunyai pengalaman-pengalaman mistis pada saat kecelakaan maut terjadi di daerah Tangerang Selatan. Kejadian ini pada tahun 2009, di mana waktu itu di tahun 2009 itu memang dunia internet lagi sangat berkembang ya. Dunia internet berkembang, gaming juga lagi berkembang. Dan di situ anak-anak memang banyak sekali yang gemar sekali ke warnet untuk bermain game. Justru warnet ini pada zaman itu memang sedang ramai-ramainya bermain game dibanding dengan browsing-browsing atau ngetik-ngetik tugas. Jadi Bapak Aris ini kebetulan mempunyai sebuah warnet di daerah Tangerang Selatan. Itu di tahun 2009. Jadi warnet ini berdiri di perkampungan ya, perkampungan tapi berbatasan dengan jalan besar di kota Tangerang Selatan. Singkat cerita, jadi warnet ini ada beberapa PC ya lumayan besar lah di saat itu, lumayan besar. Dan itu pada saat grand opening juga sangat ramai main. Dan anak-anak itu memang titik berkumpulnya itu pada saat itu ya di warnetnya Bapak Aris ini. Jadi pada saat berkumpul rame, udah anak-anak seneng kan, udah punya tempat main yang asik lah ya, bisa dibilang pulang sekolah langsung mampir ke warnet. Bahkan sampai orang-orang tuanya itu ya sampai apa ya, sampai benar-benar nyari anaknya tuh ya ke warnet. Jadi ada salah satu anak di warnet tersebut memang tingkah lakunya itu memang ya bisa dibilang cukup aktif ya. Anaknya tersebut cukup aktif. Dia biasa sama teman-temannya juga bercanda, bermain bareng-bareng di warnet itu. Jadi di warnet itu ada dua orang yang jaga, itu Bapak Aris sama adiknya ya. Salah satunya korban mistis juga lah di warnet itu ya. Jadi pada saat kejadian itu sebelum kecelakaan, salah satu anak yang bermain di warnet ini itu dia ulang tahun. Jadi dia ulang tahun di waktu itu dia masih SMP ya. Di tahun 2009 itu dia masih SMP. Kurang lebih usianya ya masih belasan tahun lah ya. Dia bermain di situ, kebetulan kakak dari anak itu cukup dekat dengan adiknya Bapak Aris yang jaga warnet ini. Kebetulan ya adiknya yang Bapak Aris ini seorang mahasiswa di salah satu universitas ya di Tangerang Selatan. Dia pada saat jaga warnet, kakaknya titip pesan nih, kalau nanti misalkan ada adik saya yang main ke sini, jadi jangan dikasih tahu kalau kakaknya itu lagi beli kue ulang tahun. Jadi dia mau kasih surprise ke adiknya di warnet itu ya, di warnetnya Bapak Aris. Jadi seolah-olah ini adiknya dari Bapak Aris ini nggak tahu menahu nih kalau kakaknya itu lagi beli kue ulang tahun buat adiknya, ngasih surprise. Nah singkat kemudian adiknya Bapak Aris ini itu memang kondisi warnet itu lagi penuh ya, full penuh. Jadi memang jam-jam pas banget, jam-jam pulang sekolah ya.
pulang sekolah itu anak-anak itu datang nih bersama teman-temannya. Kebetulan penuh warnet penuh. Ya maksa, biasa lah, anak-anak kecil kan suka maksa ya, om main om, eh saya tungguin ya om, nggak apa-apa om, bentar lagi om, main om, gitu kan. Jadi biasanya di situ pak main pakai member. Nah karena adik dari Bapak Ars ini ya pusing kali ya sama tingkah laku anak-anak itu ya, karena rusuh banget. Jadi dia inilah dimarahin lah sama adiknya Bapak Aris ini. Rame warnet pak, warnet lagi rame, sore aja balik lagi ke sini. Anak-anak ini pada nggak mau balik, tetap nongkrong di dalam warnet karena warnet kelihatan full ya, jadi sumpek ya, jadi ganggu si pengunjung yang lain. Diusirlah anak-anak ini, udah main sana di warnet sebelah, sana main di warnet sebelah. Jadi anak-anak itu ya pada pergi dari warnet untuk main ke warnet yang ada di seberang jalan. Warnet itu cukup besar ya, yang ada di seberang jalan cukup besar. Pada saat anak-anak itu pergi, ya biasa adiknya Pak Aris ini masih fokus untuk jaga warnet. Dan seketika itu kejadian pada saat itu ya berubah begitu aja. Jadi ini adiknya Pak Aris ini belum tahu nih kalau misalkan ada kecelakaan di depan warnetnya. Cuman agak-agak ya kurang lebih 100 meteran lah ya dari jaraknya dari warnet Pak Aris. Dia melihat ada apa nih? Rame-rame banyak banget, ada ini kali ya, ada acara apa gitu. Rame. Nah, kebetulan pada saat itu berbarengan dengan pemilihan wali kota. Dikiranya dia ada, oh mungkin acara ini kali ini, pawai segala macam gitu kan. Ternyata salah. Ternyata anak yang tadinya diusir oleh adiknya Pak Aris ini, yang main ke seberang itu ya, yang lagi ulang tahun itu, dia mengalami kecelakaan, ditabrak mobil, dan itu 7 kali tertabrak oleh mobil yang melintas di jalanan itu. Jadi dia sebenarnya bareng-bareng sama teman-temannya itu ya, kurang lebih 6 orangan. Cuman ya karena dia aktif anaknya ya, itu langsung lari aja, lari menyeberang jalan besar, tanpa tengok kanan tengok kiri. Jadi itu teman-teman itu udah teriak, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Tapi ya takdir berkata lain, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak tersebut meninggal tertabrak oleh mobil yang melintas. Jadi mobil pertama itu nabrak, dia muter ke mental ke belakang, dihajar lagi sama mobil yang di belakangnya, dia muter lagi. Itu kurang lebih jarak mentalnya itu 1 kilo ya, 1 kilo lumayan jauh. Jadi keseret-seret sama mobil lain. Itu ada 7 mobil ya, termasuk truk yang nabrak terakhir, truk yang paling belakang. Dan itu penuh dengan darah-darah si anak tersebut di jalanan. Kondisinya hancur, kepalanya juga pecah, hancur. Dan ada seorang tukang ojek, dia memakai helm karena nggak tega lihat anak tersebut ya, kepalanya hancur berceceran darah. Akhirnya si tukang ojek ini dia lepas helmnya. Jadi helm itu buat nutupin kepala anaknya ini, anak si yang tertabrak ini, yang dari warnet itu. Jadi dia pada saat itu memang kondisinya dia cukup apa ya, mengenaskan. Dan kakaknya tersebut belum tahu nih yang lagi beli kue ulang tahun kalau adiknya itu tertabrak oleh mobil-mobil yang melintas di jalanan tersebut. Nah, adiknya Pak Aris ini tanya nih sama teman-temannya yang ikut dengan anak tersebut, ada apa itu di depan, rame banget.
Om memang nggak tahu om? Apaan? Si ini kecelakaan om, ditabrak mobil, meninggal. Langsung lah shock adik dari Pak Aris ini. Kenapa? Kita habis dari warnet om, mau nyebrang ke warnet seberang. Dia lari langsung ketabrak mobil. Di situ adiknya Pak Aris ini merasa bersalah. Coba gua nggak usir, katanya, nggak akan meninggal itu anak. Tapi ya banyak yang nenangin. Akhirnya ya yang namanya takdir nggak ada yang tahu. Hidup mati seseorang itu nggak ada yang tahu. Jadi pada saat itu ya itu petugas-petugas polisian membantu bersihin darah ya semuanya itu di jalanan sama tim-tim yang lain. Setelah kejadian itu malamnya itu ya, jadi ada supir angkut yang melintas itu sekitar jam 12 malam ya. Sebenarnya itu supir angkut mau pulang ya, mau pulang ke rumahnya. Jadi kondisinya itu memang angkot kosong ya, nggak ada orang satupun. Dan itu pada saat pulang melintas di tempat kejadian ada anak kecil pakai helm, bajunya merah, masih pakai celana SMP. Dia berhenti stop untuk stopin angkut ya. Ditanya, adik mau kemana? Saya mau pulang om. Rumahnya di mana emang? Rumah saya di sini om. Saya tidak sebutin tempatnya ya, karena takutnya dari pihak keluarga juga ya masih takut flashback aja ya, takut teringat aja. Oh di situ aja udah. Om pulangnya lewat situ kok. Ayo dianterin. Nggak apa-apa om. Iya nggak apa-apa. Nanti saya bayar deh om. Iya gampang itu. Kalau untuk bayaran gampang. Enggak juga nggak apa-apa, katanya begitu. Jadi supir angkot ini dia anterin anak ini pulang. Dan pada saat pulang, tepat supir angkot itu berhenti di depan warnetnya Bapak Aris. Dan kondisi itu memang warnet sedang tutup setengah ya, karena masih ada salah satu pengunjung bapak-bapak yang memang lagi ada tugas pengetikan ya. Jadi ditungguin sama bapak-bapak itu, yang kebetulan adalah tetangganya dari si anak ini yang meninggal. Jadi pas buka rolling door, ada sopir angkot di depan. Bang ngapain? Masih narik aja jam segini? Iya pak, ini lagi nunggu anak kecil, lagi ngambil uang buat bayar angkot. Anak kecil, malam-malam ngapain anak kecil? Iya nggak tahu pak, saya nemuin di depan jalan sendirian, kesian, saya anterin pulang. Anak kecil? Iya benar anak kecil. Ciri-cirinya kayak gimana? Iya bajunya merah lah, tapi mukanya agak pucat. Dia pakai helm motor. Pakai helm motor. Bajunya merah, pakai celana SMP. Iya pak, betul pak. Langsung lah supir angkot itu dibisikin sama si tetangganya ini, yang bapak-bapak ini yang habis dari warnet. Dan kebetulan adiknya Pak Ars ini dia lagi duduk di depan warnet. Dia ngelihat percakapan mereka berdua, lalu bilanglah bapak-bapak ini ke supir angkotnya, itu anak udah meninggal dunia tadi siang, ketabrak mobil di depan. Serius pak? Abang nemuinnya di depan jalan kan? Jalan ini? Iya betul, di sana sendirian. Di situ kejadiannya mas. Bang, di situ kejadiannya bang. Udah bang sekarang pulang aja, nggak usah ditungguin. Langsung lah itu supir angkot langsung shock, langsung pergi dari situ. Dia sambil gemeteran tangannya. Dia nggak nyangka itu anak udah meninggal. Jadi si adiknya Pak Ars ini yang dengar itu, dia namanya sendirian di warnet ya, merinding juga. Dan dia tidurnya di situ juga, apalagi itu anak suka main di pojokan warnet. Komputer paling pojok itu tempat favorit dia di situ. Jadi karena takut, udah rolling door ditutup, dia tidur. Untuk si adiknya Pak Aris ini dia tidur. Dan pada saat bangun tidur itu,
sekitar setiap jam 2 atau jam 3 itu komputer pojok selalu nyala. Jadi itu komputer pojok selalu nyala. Udah di situ nyalanya itu ya lagi online main game. Dan pada saat itu ya namanya sendiri ya, kaget kan. Apa iya nih anak datang ke sini arwahnya? Dan itu terjadi selama 4 hari berturut-turut. Selalu nyala di jam 2 sampai jam 3 itu selalu nyala komputer. Akhirnya pada saat tidur itu, adiknya Pak Aris ini, itu tangannya itu selalu ditarik. Pada saat tidur selalu ditarik. Jadi tangannya dia lagi tidur begini, ditarik ke belakang. Jadi itu sempat kaget di situ. Langsung dia refleks, nggak ada siapa-siapa. Posisi komputer juga nyala juga. Langsung karena dia takut ya, shock, langsung itu rolling door dibuka semuanya. Dia berharap, oh di depan masih ada orang nih jam segini. Ternyata nggak ada orang, sepi semua. Dan di situ dia ketakutan, nggak bisa tidur, sampai ya matanya itu bengkak ya, hitam. Karena pagi juga harus buka lagi warnet, harus operasional lagi warnetnya. Dan di situ dia berhari-hari nggak bisa tidur. Dan suatu ketika dia manggillah temennya untuk nginep di warnet, biar dia nggak ketakutan ya, kesepian. Dan temennya ini nggak tahu kalau ada kejadian itu, karena ya mungkin itu anak ya memang favoritnya di situ, di warnetnya Pak Aris ini mainnya. Ketika itu datang, ternyata temennya adik dari Pak Aris ini sama digangguin juga pada saat tidur. Jadi dia ditarik juga, dicolek juga tangannya. Oh ini komputer nyala, padahal udah gue matiin deh semalam. Itu dia nginep berhari-hari ya buat nemenin adiknya Pak Aris ini. Dan setelah itu baru dikasih tahu, itu waktu kemarin itu ada anak meninggal, suka mainnya di pojokan. Itu jam 2 jam 3 pasti nyala komputer. Langsung kaget, temennya itu nggak mau nginep lagi di situ. Ah parah, gue dikerjain, kata temennya. Dan adiknya Paris ini setelah itu dia nggak, jadi setelah jaga warnet langsung pulang ke rumah. Jadi nggak tidur di warnet lagi, karena dia iseng ya, dan merasa dirinya bersalah atas kejadian kecelakaan itu, karena dia diusir. Dan akhirnya setelah berminggu-minggu, udah isunya juga udah mulai menghilang ya. Jadi ya seperti sedia kala lagi. Jadi semuanya berakhir normal, warnet juga lancar lagi, dan kejadian-kejadian itu juga udah nggak ada lagi. Ya sempat ada pengajian juga ya, kita doakan juga di warnet pada saat itu sama Pak Aris juga, Bapak Aris dan adik-adiknya. Jadi mengadakan pengajian di warnet ya, supaya nggak ada lagi lah hal-hal yang seperti itu. Memang harusnya kalau orang kecelakaan itu ya memang kita harus kasih banyak doa ya buat pengajian. Jangan sampai arwahnya nggak didoakan sama rekan-rekannya atau keluarganya dan sebagainya. Dan itu cerita dari Bapak Aris yang hari ini kirim ke email saya. Buat teman-teman juga masih bisa yang punya cerita-cerita mistis ya, pengalaman-pengalaman pribadi, bisa banget kirim ke email Gilang Galunggung. Tetap pantengin terus video-video Gilang Galunggung di channel Gilang Galunggung. Itu akan tayang biasanya setiap seminggu 3 kali ya. Kita akan kupas semuanya di sini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.